Shalom Elohim, kali ini saya menyaksikan mengenai pertolongan kuasa Roh Kudusnya yang terjadi dalam pribadi saya pada beberapa hari yang lalu. Tetapi sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa, Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, yakni Bapa Eman Lahagu, Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa Omega, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran, mempelai yang tereksala, yakni Bunda Faye Hamdani, dan shalom bagi kita semua anak-anak Tuhan di seluruh penjuru bumi. Haleluya, haleluya, amin. Pada beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Senin dan Selasa, saya mengalami suatu gangguan daripada kuasa kegelapan yang mencoba menyihir, memantrai, dan hampir-hampir membuat saya jatuh kembali ke dalam dosa. Kuasa kegelapan itu merongrongi lewat pikiran dan kedua telinga saya. Bagaimana ia memasukkan hal-hal yang najis, sehingga menjadi adanya tembok penghambat antara hubungan pribadi saya dengan Tuhan Yesus Kristus. Baik itu saat memuji, menyembah, berdoa, membaca firman, merenungkan firman, dan saat beristirahat atau beraktivitas. Jadi Bapak Ibu, puji nama Tuhan, hal tersebut disingkapkan oleh kuasa Roh Kudusnya pada saat di hari Selasa pada pagi hari saat sedang bermesbah bersama dengan keluarga. Roh Kudus memberikan suara dan menyingkapkan mengenai dua aplikasi. Saat saya mendapat suara Roh Kudus itu, saya bergegas mengambil iPad saya dan saya menghapus kedua aplikasi tersebut, bahkan ketiga aplikasi. Dan setelah selesai ibadah, saya merenungkan mengenai ketiga aplikasi ini, dan Roh Kudus mengingatkan kembali bagaimana pada seminggu yang lalu, tepatnya di hari Jumat dan di hari Sabtu, saat saya selesai membuat kesaksian pada Jumat yang lalu itu, saya membuka suatu aplikasi editing, yakni CapCut, dan saya cukup lama mengarungi aplikasi itu, sekitar hampir 45 menitan atau kurang atau lebih, saya kurang mengingatnya. Dan memang saat saya membuka itu, banyak hal-hal yang najis yang muncul, baik itu lewat video, gambar, ataupun musik-musik duniawi. Tetapi entah mengapa pada hari Jumat itu saya begitu nyamannya men-scrolling aplikasi tersebut. Dan setelah itu tanpa saya sadari, saya sudah menghabiskan banyak waktu yang harusnya saya pakai untuk beristirahat, tetapi tidak saya gunakan. Lalu masuklah pada di hari Sabtu, bagaimana saya mendownload aplikasi yang sebelumnya sudah saya hapus. Saya membuat akun yang baru, membuat postingan, dan masuk lagi dalam aplikasi Instagram. Saya awalnya ingin melihat suatu akun saja untuk melihat info di daerah saya, tetapi tiba-tiba saya masuk dalam Explore IG, dan saya melihat beberapa foto yang najis, yang begini Bapak Ibu, mungkin secara pandangan logika kita, secara jasmani, itu bukan hal yang mempengaruhi pikiran kita. Memang yang saya lihat itu hanya hal-hal yang basic atau hal-hal yang dasar, tapi tanpa saya sadari, saya sudah membuka celah. Walaupun celah itu kecil Bapak Ibu, tapi itu dipakai oleh kuasa kegelapan untuk masuk dalam pribadi kita, sehingga memang tidak mempengaruhi, tidak langsung mempengaruhi jasmani kita, tetapi yang terlebih dahulu yang ia mencoba mengganggu adalah lewat roh kita. Setelah roh kita lemah atau iman kita dicuri, barulah itu akan terasa dalam jasmani kita. Tapi puji nama Tuhan, saya tidak terlalu terpengaruh dalam jasmani, hanya sedikit lewat roh dan lewat mimpi yang mengganggu saya pada saat itu. Dan sebelumnya pun setelah saya merenungkan, dari hari Minggu atau hari Senin saya lupa, saya sudah diberikan mimpi hal yang najis. Tetapi saya hanya merasakan, yang dirasakan oleh jasmani saya adalah rasa intimidasi dan rasa takut. Dan saya merasakan gangguan tersebut
tidak hanya berhenti di situ. Ada lagi suara-suara iblis dalam pikiran saya yang dia mencoba menarik saya kembali untuk melakukan dosa yang sudah saya tinggalkan di belakang sana. Memang dosa itu dosa kecil Bapak Ibu. Hanya menonton tontonan YouTube yang saya sukai. Tapi karena saya sudah bertobat dan meninggalkan dosa itu, akhirnya suara iblis itu ingin lagi saya berbuat dosa itu. Jadi dosa yang iblis lakukan pada saat ini adalah dosa-dosa roh yang tidak nampak, yang tidak dapat kita nilai dengan mata jasmani kita. Tetapi hal tersebut hanya dapat disingkapkan oleh kuasa Roh Kudusnya. Jadi Roh Kudus memberikan saya suatu jawaban mutlak bahwa celah yang saya lihat, yang saya lakukan pada hari Jumat itu, walaupun itu hanya hal kecil, tetapi mencoba membuat iblis itu, membuat pribadi saya ini lebih lagi masuk ke dalam dosa-dosa yang lama. Awalnya karena satu hal, tetapi oleh karena satu hal itu, dia mencoba banyak hal lain lagi. Misalnya saja seperti saya pribadi, dari 1, 2, 3 aplikasi, masuk lagi merambah ke dosa-dosa yang sebelumnya, masuk lagi Bapak Ibu, sehingga yang saya terima apa? Kerugian dan dosa. Dan puji nama Tuhan, Roh Kudusnya boleh menyingkapkannya. Dan pada hari kemarin pun, saat dalam pembacaan firman dan perenungannya, saya mendapatkan firman dalam Roma 7 ayat 11 sampai dengan Roma 7 ayat 13 sampai 26 dengan judul perikop Perjuangan Hukum Taurat dan Dosa. Dulu Bapak Ibu saya tidak mengerti bahasa kalimat yang Rasul Paulus katakan dalam firman ini. Tapi satu hari kemarin saya betul-betul fokus dalam firman ini. Dan saya bersyukur juga karena hikmat dan ilham Roh Kudusnya disingkapkan. Dan saya merasa firman ini boleh menjadi peneguhan akan hal yang terjadi bagi pribadi saya beberapa hari sebelumnya di hari Senin dan Selasa. Bagaimana dalam firman ini dikatakan menjadi kesimpulan, yakni di ayatnya yang terakhir 26, demikianlah firman Tuhan. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Bagaimana secara batin dan pikiran saya selalu menanamkan hukum-hukum kudusnya Tuhan Yesus Kristus termaterai di hati dan pikiran saya. Tetapi satu sisi ada hukum lain, yakni hukum dosa yang berperang dengan hukum pikiran batin saya. Dan anggota tubuh saya ini pun berperang memerangi hal tersebut. Tetapi lewat kejadian saya itu saya belajar bahwa hukum kudusnya yakni di pikiran dan di batin saya kalah oleh hukum dosa yang menggerakkan anggota-anggota tubuh saya. Memang di pikiran dan hati saya berkomitmen dan saya sudah meninggalkan dosa itu. Tapi lewat satu barang berhala yang paling terbesar Bapak Ibu adalah handphone kita, smartphone kita. Karena dalam satu kotak yang hanya sebesar ini Bapak Ibu, dia dapat menipu dan dapat menguasai pribadi kita. Dan lewat hanya sekotak smartphone, ia sudah menyangkut aplikasi sosial media, game, dan hiburan-hiburan yang lainnya yang membuat kita ini terbuai. Awalnya kita hanya ingin menggunakannya 5-15 menit. Tapi karena oleh sihir dan mantranya, akhirnya kita larut dalam aplikasi tersebut tanpa kita sangka membuat waktu kita terbuang-buang. Tapi bukan hanya waktu yang terbuang Bapak Ibu. Di saat kita mengarungi handphone kita, itu sangat berpengaruh kepada manusia roh kita. Dan saat manusia roh kita lemah dan iman kita dicuri, pasti kita akan merasakan kelemahan-kelemahan jasmani yang membuat kita menjadi bermalas-malasan. Atau mungkin muncul karakter-karakter kedagingan, entah itu amarah, persungut-sungutan. Semua hal itu akan muncul Bapak Ibu. Itulah efek daripada kelemahan roh kita yang berakibat ke jasmani kita.
Dan bagaimana cara kita melepaskannya? Hanya satu Bapak Ibu, pertolongan kuasa Tuhan, yakni lewat Roh Kudusnya. Dan di saat kita sudah disingkapkan lewat kuasa Roh Kudusnya, mari Bapak Ibu kita cepat-cepat meminta ampun, kita bertobat. Dan yang paling terpenting adalah kita mengambil hari-hari puasa. Karena apa Bapak Ibu? Lewat puasa itu kita merendahkan hati kita, kita memerosotkan kedagingan kita, bahkan mematikan kedagingan kita. Maka kuasa Roh Kudusnya akan terlebih besar hidup dalam pribadi kita. Dan di saat kuasa Roh Kudusnya bekerja, maka pertolongannya pun akan diberikannya kepada kita. Dan daripada itu Bapak Ibu, hal-hal yang saya alami di sebelumnya, ada juga salah satu hal utama yang saya rasakan dalam pribadi saya. Bagaimana saya pribadi sudah termeterai, baik itu saat beristirahat atau beraktivitas, yakni memuji menyembah Tuhan dalam hati saya. Tetapi oleh karena dosa saya itu, selama 2 hari, saya sulit sekali untuk memuji menyembah Tuhan dari dalam batin saya ini. Yang muncul saat itu adalah lagu-lagu duniawi yang sedang viral pada saat ini. Saya memang sempat, begitu lagu itu muncul dalam hati saya sempat katakan, dalam nama Yesus, kenapa lagu ini yang muncul? Lalu saya mencoba lagi masuk, tetapi lagu itu lagi yang masuk. Kalaupun lagu duniawi itu yang tidak masuk, tapi hati saya kosong, tidak memuji menyembah Tuhan. Dan itulah yang saya rasakan Bapak Ibu. Dan perasaan-perasaan itu mengganggu, tidak hanya merorangi pikiran, tapi menjadi ada kekosongan, ada kehilangan damai sejahtera yang hanya dapat dirasakan oleh hati dan roh saya. Dan pada saat ini saya juga sedang dalam pergumulan saya Bapak Ibu untuk melepaskan segala keterikatan-keterikatan saya. Dan kalaupun saya sudah melepaskan keterikatan itu, iblis tidak akan tinggal diam. Karena ia tahu waktunya semakin sedikit, semakin sempit. Dia tahu waktunya akan dan bahkan sudah habis. Jadi kita, manusia jasmani dalam tubuh insani kita ini, pertolongan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di saat kita meminta pertolongannya, maka Tuhan akan memberikan perantaraannya lewat kuasa Roh Kudusnya. Kita tidak bisa Bapak Ibu, saya pribadi pun, tubuh jasmani saya ini sering mengalami pemberontakan. Tetapi di saat kita mau merendahkan hati kita dan mengenalkan kuasa Roh Kudusnya, saya merasakan betul-betul ada kemudahan, ada keringanan dalam melakukan satu hal itu. Misalnya saja Bapak Ibu, dalam kesaksian pribadi saya sehari-hari, saat berpuasa, 1 hari Bapak Ibu, 1 hari itu rasanya bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena terkadang ya Bapak Ibu, saya pribadi ada perasaan ingin membeli ini, membeli itu. Terasa ingin makan. Dan bagaimana cara saya mengatasinya? Hanya satu Bapak Ibu, mengandalkan kuasa Roh Kudusnya. Lalu yang menjadi hal yang mengajari saya adalah saat saya berbuka puasa pada sore hari atau malam hari, di mana ternyata rasa hawa nafsu saya pada saat 1 hari berpuasa tidak lagi menggebu-gebu Bapak Ibu. Dalam pribadi saya makan makanan di rumah ala kadarnya, secukupnya, sudah mengenyangkan. Dan tidak lagi teringat-ingat di pikiran saya bahwa tadi siang saya ingin membeli es doger, atau tadi siang saya ingin membeli molen madu, dan hal-hal kecil Bapak Ibu. Memang rasanya kita dalam pikiran, saya mampu menyangkal itu gitu. Tapi tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah menyangkal pribadi ini. Terlebih-lebih hal yang paling sederhananya adalah rasa malas atau istirahat. Di saat saya sudah mulai lelah, ingin beristirahat di kasur, saya sudah praktekkan Bapak Ibu. Saat saya lelah di kasur, saat saya lelah membaca firman di kursi,
Lalu saya mencoba membaringkan diri saya di kasur. Saya tidak mengantuk, Bapak Ibu. Saya tidak mengantuk. Akhirnya saya belajar dari hal-hal sebelumnya. Kalau saya mengantuk membaca firman, saya langsung berdoa. Atau justru saya lawan, Bapak Ibu. Saya lawan, saya mohon Roh Kudus tolong saya. Langsung, Bapak Ibu. Jadi makin kuat, mata segar. Atau mungkin kalau Bapak Ibu di luar sana tidak kuat, bisa mencuci muka. Nah, disitulah Bapak Ibu, dimana pada saat ini yang Tuhan mau adalah kita melepaskan keterikatan-keterikatan kita yang menghambat kita tanpa kita sadari loh Bapak Ibu, dari hal-hal yang kecil saja tanpa kita sadari, tapi itu dosa. Mungkin di luar sana Bapak Ibu berpikir dosa itu harus berbuat kejahatan. Tidak, Bapak Ibu. Saat ini iblis menggunakan dosa secara alam roh. Dan bagaimana Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Aditya Nugrahanto menyingkapkan bahwa hidup dalam roh dan kebenaran adalah dengan berpuasa. Berpuasa tidak hanya menahan lapar, minum, atau rasa ngantuk Bapak Ibu, tidak. Tapi berpuasa dalam menyangkal diri, memikul salib. Dan janganlah kita mengandalkan kekuatan kita. Tidak akan bisa. Hanya kuasa Tuhan Yesus Kristus lah yang memampukan saya dan Bapak Ibu di luar sana untuk dapat mengambil langkah. Memang Bapak Ibu awal-awalnya sulit. Apalagi kalau kita punya pekerjaan, aktivitas berat. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita melakukannya dengan penuh kerendahan hati. Kalau mungkin Bapak Ibu di luar sana hanya mampu berpuasa selama 6 jam, tidak masalah Bapak Ibu. Yang Tuhan lihat adalah kerendahan dan kerelaan hati kita yang mau dididik dan diajar oleh kuasa Roh Kudusnya. Dan mari Bapak Ibu, kita matikan dan lepaskan keterikatan dosa kita. Dan kita ikatkan hati kita kepada surganya. Karena apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Dan apa yang terlepas di bumi akan terlepas di surga. Ini berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan, yakni dalam hati kita. Dan bagaimana cara kita mengikatkan hati kita dengan surganya, yakni lewat berpuasa, merendahkan hati kita. Dan dalam ibadah puasa kita memberi makanan roh kita, yakni lewat memuji, menyembahnya, membaca firman, merenungkannya, sehingga kita dapat mengenal dan mengetahui kehendak, terlebih-lebih karakter pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sebab waktunya akan segera, bahkan sudah habis-habis tertutup Bapak Ibu. Jadi mari kita tersungkur di bawah kakinya, memohon ampun. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun saya dan Bapak Ibu adalah orang yang sangat-sangat berdosa. Saya adalah orang yang hina dan najis, banyak melakukan pemberontakan di hadapan Tuhan. Tapi kita belajar daripada kisah Rasul Paulus. Kita semua mengenal dosa dan pemberontakan saat ia menjadi Saulus. Tapi saat kuasa Tuhan datang dan menghampirinya, ia langsung meresponinya dan mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itulah yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini bagi saya dan Bapak Ibu di luar sana. Karena satu jiwa sangat berharga di hadapannya. Dan jalan yang kita tempuh di dunia ini, apa yang kita pandang di dunia ini pada saat ini, di depan mata kita, dengan segala harta yang kita peroleh oleh karena kerja keras kita, semua hanya tipu muslihat iblis, sia-sia dan tak berarti. Tetapi yang berarti bagi kita adalah kehidupan manusia roh kita, yang kita arahkan, yang kita pandangkan kepada surganya. Dan sekalipun di dunia ini kita berduka cita, tetapi sukacita dan kemuliaan yang akan kita peroleh tidak akan pernah sebanding
dan memang tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Jadi apapun keterikatan Bapak Ibu, kita datang berdoa. Dan saya percaya kalau saya mengalami kuasa Roh Kudusnya dalam menyingkapkan keterikatan dosa saya, maka Bapak Ibu di luar sana juga akan menerima kuasa Roh Kudusnya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang hidup, yang berkuasa, Roh Kudus, Roh kebenarannya, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah dan kiranya kesaksian saya menjadi berkat bagi Bapak Ibu di luar sana, terlebih-lebih bagi hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, shalom.